Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 2478-2026 kelas TRI 4A. Di sini saya akan membuat video 6.2.7 paket tracer investigate NAT operation. Nah, kita langsung saja buka filenya. Pada file paket tracer ini terdapat addressing table yang bisa kita lihat di mana masing-masing device ini memiliki IP interface, IP address, dan prefixnya. Lalu di sini juga terdapat objektifnya, yaitu pada part pertama itu menyelidiki operasi NAT di seluruh intranet. Pada part kedua yaitu menyelidiki operasi NAT di internet. Pada bagian 3 yaitu melakukan investigasi lebih lanjut. Lalu di sini juga bisa kita lihat terdapat skenario. Jadi saat sebuah frame itu melewati jaringan, alamat MAC ini dapat berubah. Lalu IP address-nya juga itu dapat berubah ketika sebuah paket ini diteruskan oleh perangkat yang dikonfigurasikan dengan NAT. Nah, dalam aktivitas ini kita tuh akan menyelidiki apa yang terjadi pada alamat IP selama proses NAT. Langsung saja ke instruksinya, yaitu pada part pertama investigate NAT operation across the intranet. Nah, pada step pertama atau langkah pertama di sini kita tunggu hingga jaringannya itu konvergen. Nah, di sini mungkin dibutuhkan beberapa menit agar semua data di jaringan terkonvergensi. Nah, kita juga dapat mempercepat prosesnya dengan mengklik percepat waktu atau fast forward time. Nah, di sini ya bisa kita klik. Lalu pada langkah kedua itu di sini kita membuat permintaan HTTP dari PC manapun di domain pusat. Nah, pada bagian A ini kita beralih ke mode simulasi dan edit filter untuk hanya menampilkan permintaan HTTP. Nah, di sini kita bisa ke simulasi. Kita reset. Ini edit filter. Kita klik HTTP. Nah, ini sudah ya. Lalu di sini kita bisa buka web browser di PC manapun di domain pusat. Dan di sini kita bisa ketik juga link URL-nya, yaitu http brandserver.pka dan klik go. Di sini kita coba. Di sini kita coba ya. Kalau kita ke web browser, mungkin di sini agak not responding. Di sini kita bisa tunggu. Jadi setelah kita klik go di web browser, itu bisa selanjutnya itu kita bisa klik capture atau forward hingga PDU-nya itu berada di atas D1 atau D2. Lalu klik pada PDU terbaru di daftar peristiwa. Nah, di sini kita bisa mencatat alamat IP, sumber, dan tujuannya. Mungkin di sini not responding, jadi di sini kita lanjut aja. Nah, di sini juga terdapat pertanyaan, alamat-alamat tersebut tuh milik perangkat apa saja. Ini kita nggak bisa ya.
sini kita bisa klik go. Nah, langsung saja di sini alamat-alamat tersebut itu milik perangkat apa saja. Bisa kita lihat itu tuh alamat itu milik perangkat dengan IP depannya itu 10 dan 64.100.200.1 PC dan R4. Sini kita tunggu. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian E, yaitu kita masuk ke R2 dari CLA menggunakan kata sandi kelas untuk memasuki mode X dengan hak istimewa dan menjalankan perintah seperti di bawah ini, yaitu kita menjalankan show run include pull. Kita tunggu ya, di sini emang not responding. Kita tunggu R2 lalu ke CLI. Ini passwordnya kelas, lalu kita ke show run input bisa kita lihat ya di sini IP NAT pool R2 pool 64.100.100.3 sama seperti yang di instruksi. Terus IP NAT inside source-nya list 1 pool R2 pool. Selanjutnya pada bagian F ini kita klik capture atau forward hingga PDM-nya berada di atas R4. Dan tujuannya adalah paket keluar. Lalu di sini terdapat pertanyaan alamat-alamat tersebut itu milik perangkat apa saja. Jadi jawabannya itu alamat tersebut itu milik perangkat 64.100.100.x dan 172.16.3, yang dimana alamat pertama ini berasal dari R2 pool di R2. Brand server.pka adalah alamat kedua. Lalu pada bagian G itu kita klik capture atau forward hingga PDU berada di atas brand server.pka. Di sini kita bisa mencatat alamat port TCP, sumber dan tujuan di segmen keluar. Nah, tujuannya sumbernya itu merupakan 80, sedangkan tujuannya itu 102. Lalu selanjutnya pada bagian H pada R2 dan R4 kita menjalankan perintah berikut dan mencocokkan alamat IP dan port yang tercatat di atas dengan baris output yang benar menggunakan perintah show IP NAT translation. Di sini kita coba ya, show IP NAT show IP NAT translation. Di sini bisa kita lihat. Lalu terdapat pertanyaan, apa kesamaan dari alamat IP lokal internet internal tersebut? Jadi file-file tersebut ini diperuntukkan untuk penggunaan pribadi.
Lalu, apakah ada alamat IP pribadi yang melewati internet? Itu tidak ada alamat IP pribadi. Lalu pada bagian ini kita klik Reset Simulation button dan menetapkan berada di model simulasi. Kita Reset Simulation dan kita berada di model simulasi. Lalu pada part kedua yaitu investigate NAT operation across the internet. Jadi langkah pertama ini kita membuat permintaan HTTP dari komputer manapun di kantor pusat. Jadi pada bagian A ini kita buka web browser di komputer manapun dalam domain kantor pusat dan mengetik URL yaitu http centralserver.pka, lalu kita klik go. Lalu pada bagian B ini kita klik capture atau forward hingga PDU-nya itu berada di atas WRS. Lalu di sini kita catat IP, address sumber dan tujuan masuk serta alamat sumber dan tujuan keluar. Nah, alamat-alamat tersebut milik perangkat apa saja. Jadi yang masuk itu 192.168.0.x dan 64.100.100.2. Lalu yang keluar yaitu 64.104.223.2 dan 64.100.100.2. Lalu komputer dan R2 yaitu WRS dan R2. Lalu pada bagian C ini kita klik capture atau forward hingga PDU-nya berada di atas R2. Di sini kita catat alamat IP sumber dan tujuan dalam paket tersebut. Di sini terdapat pertanyaan, alamat-alamat tersebut itu milik perangkat apa saja. Jadi 64.104.223.2 dan 10.10.10.2 yang merupakan WRS dan Central Server.pka. Lalu pada bagian D, pada R2 ini kita menjalankan perintah dan mencocokkan alamat IP dan port yang tercatat di atas dengan baris output yang benar menggunakan perintah show IP NAT translation. Lalu pada bagian E ini di sini kita kembali ke mode real time. Lalu kita lihat apakah semua halaman webnya itu muncul di browser. Nah, di sini muncul ya. Lalu pada bagian B itu kita melanjutkan investigasi lebih lanjut dengan melakukan percobaan dengan lebih banyak paket baik HTTP maupun HTTPS dan jawab pertanyaan berikut. Nah, pada tabel terjemahan NAT terus bertambah besar. Nah, jadi ia akan ada entry tambahan seiring dimulainya percakapan baru. Lalu apakah WRS ini memiliki kumpulan alamat NAT? Jadi dia tuh tidak memiliki kumpulan alamat NAT. Jadi ia tuh hanya menggunakan alamat IP yang sama untuk semua perangkat. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah seperti ini cara komputer di ruang kelas terhubung ke internet? Jadi hal ini itu bergantung pada infrastruktur kampus. Cara mudah untuk memeriksanya adalah dengan menggunakan situs seperti https www.whatsmyip.org untuk menentukan apakah semua komputer di ruang kelasnya ini menggunakan alamat IP yang sama. Pertanyaan berikutnya, mengapa NAT ini menggunakan 4 kolom alamat dan port? Nah, kolom-kolom tersebut ini mencantumkan alamat global internet, alamat lokal internal, alamat lokal eksternal, dan alamat global eksternal. Lalu berikutnya, di mana letak jaringan-jaringan tersebut di dalam lingkup global dan lokal. Nah, alamat lokal internal ini berada di LAN dalam setiap domain. Lalu alamat global eksternal ini berasal dari tautan WAN ke internet dan intranet. Lalu pertanyaan terakhir, ini layanan NAT beroperasi di perangkat apa saja? Apa kesamaan yang dimiliki perangkat-perangkat tersebut? Jawabannya itu WRS, R2,
dan R4. Jadi semuanya ini menghubungkan LAN internal ke jaringan eksternal yang membutuhkan alamat IP yang dapat dirouterkan. Mungkin cukup sekian video hands-on paket tracer 6.2.7. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.